kakak lucu sih. Iya, udah pastilah. Namanya abis ini pulang sama siapa nih? Menurut kakak penampilan itu penting atau enggak? Penting banget, kalau menurut gue penting banget. Karena secara berpenampilan orang bisa nilai lu gitu. Kalau menurut gue ya, karena ketika lu nggak cakep dan lu bisa memperbaiki itu dari penampilan lu sendiri. Karena gue ngalamin sendiri, gue nggak cakep, cuman nggak mungkin kan gue berpenampilan dengan ya asal-asalan juga gitu segala macam kan. Nah dengan cara lu berpenampilan lah lu bisa menolong itu semua. Kalau menurut gue sih gitu. Penting banget. Kenapa? Kalau menurut gue penting soalnya itu menjadi parameter gue sendiri. Kayak ini orang berpenampilannya, misalkan Ini penampilan sama fisik beda atau sama? ini gue lebih ke arah penampilan, how they pakai baju, Oh, oke, ya, how they ya. dress gitu misalkan. Kayak gue soalnya pernah denger waktu itu di TikTok kayak kepada cowok-cowok yang nggak pernah nge-expose ceweknya, ya kan? Terus dibalikin nih sama orang, iya di-expose tapi malu-maluin gitu. Nah itu salah satu kayak menurut gue penting juga, mungkin itu salah satunya gara-gara penampilan atau kayak gimana. Jadi emang kalau menurut gue orang harus tahu gimana cara mereka dress up kemanapun. Kalau aku sama sih, maksudnya karena kan first impression pasti dari penampilan Ya. dong, dari sebelum ngobrol gitu. Jadi kayak kalau menurut aku tuh dia tuh bisa suka sama orang, bisa cinta sama orang kalau dia cinta sama dirinya sendiri. Iya benar. Gue setuju sih sama lo. Semuanya gue setuju. Dan kalau di gue plusnya satu lagi, ini no offense dan misalnya bukan berarti gimana ya, cuman gue nggak suka aja cowok pakai sendal. Oke, kenapa emang ya? Karena lo nggak rapih dan lo nggak menghargai diri lo sendiri. Berarti tergantung occasion juga. Tergantung occasion Oh, juga, tergantung occasion juga. Oke, Ya oke. maksudnya yang ngapain lo ke Indomaret rapi-rapi banget juga nggak perlu gitu. Ya. Oke. Lu lebih pilih membahas masa lalu apa masa depan? Masa depan sih, karena kayak kalau masa lalu ya udahlah, udah lewat gitu, nggak bakal bisa diubah juga. Masa lalu tuh bisa dijadikan topik sebenarnya. Iya banget. Cuma gue baru belajar akhir-akhir ini, ternyata misalkan ada seorang cowok nih mau ngedeketin cewek. Kalau misalkan dia belajar ngomongin soal masa lalu, itu tuh kayak jadi red flag banget. Gitu maksudnya? Bener-bener lampu merah gitu. Kalau misalkan cowoknya ngomongin harta, kalau nggak ngomongin masa lalu sama mantan. Itu red flag gitu buat cewek. Itu ya gue nemu di TikTok lagi sih sebenarnya. Anak TikTok ya berarti? Enggak sih, nemu aja gitu. Terus ya udah semenjak itu gue belajar ya udah ngomongin masa depan aja. Kayaknya masa depan pun lebih penting kan, waktu berjalan terus ke depan, nggak mungkin mundur kan. Gitu. Ya masa depan lah, karena buat apa lagi ngebahas masa lalu kan ya udah terjadi, mau diapain lagi. Cuman bisa buat dikenang doang. Sekarang ya gimana lu ngebangun diri lu dan merencanakan buat kedepannya, bukan buat ke belakangnya. Gue setuju sih kalau masa lalu bisa dijadiin topik. Tapi kalau ini gue nggak nemu di TikTok, gue nemu di Islam, di agama gue. Kalau ada yang bilang kalau lo punya masa lalu yang buruk, lo nggak perlu ngasih tahu itu ke pasangan lo. Kayak lo cukup memperbaiki diri, terus lo sama-sama ngebangun masa depan. Gue lebih prefer ngomongin masa depan. Tapi ada tapinya. Bagi gue masa lalu penting, gak usah kasih tahu detail, tapi penting untuk tahu track record dari cowok maupun ceweknya. Jadi supaya hati-hati. Antisipasi. Antisipasi buat? Ya kalau misalkan dulu cowoknya selingkuh kan nggak ada yang tahu. Iya sih, sekarang lagi zamannya selingkuh ya berarti ya. Lo pernah selingkuh? Jadi selingkuh nih, pernah sih tapi. pernah. Oke, lanjut deh kalau gitu. Out of topic banget. Sya, standar pasangan lu tuh kayak gimana sih? Itu sama aja kayak apa namanya, selera ya. Ya. Tipe ya. Kalau gue gak usah muluk-muluk yang kayak dia punya kerjaan bla 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 gitu, nggak usah. Tapi yang penting dia produktif, terus dia punya hobi. Oke. Karena kalau misalkan bagi gue, ini temen gue pernah bilang ke gue, cari cowok tuh yang punya hobi. Karena kalau misalnya dia nggak punya hobi, berarti di waktu senggang dia cuma nongkrong sama cewek.
Yep. Tapi kalau dia punya hobi, apapun itu, pasti dia ngelakuin hobinya. Nah gue pengen punya cowok yang seenggaknya tahu hobinya dia, tahu dia goalsnya mau ngapain, dan dia produktif. Biar nggak ganggu-ganggu jam lu banget gitu. Enggak, kayak gitu Nggak maksud tahu gue. cuman maksud gue kayak, maksudnya lo nggak perlu yang kayak gue harus misalnya gue nggak nuntut si cowok itu harus kerja terus punya duit bla bla bla, enggak gue nggak perlu itu. Tapi kayak gue pengen dia tuh produktif gitu loh. Jadi yang kayak, jadi gue sama dia tuh sama-sama grow gitu. Gak yang kayak, ngerti nggak sih, nggak kayak anak kecil lagi. Jadi mendorong satu sama lain ke atas. Iya betul. Itu bukan toxic relationship, itu sehat. healthy itu banget. relationship, oke. Kalau gue sih dibilang punya standar pasangan sih nggak terlalu ya. Yang penting dia suka sama gue aja deh, udah. Karena ketika mungkin punya standaran, kalau gue yang penting dia suka ke gue, dia bisa bikin gue nyaman. Terus penampilan sih, balik lagi ke penampilan. Kalau buat yang terlalu cantik segala macam kan nggak menjamin juga kan buat kedepannya. Yang penting nyaman, ya penampilannya oke lah. Gue sih cuma satu sih sebenarnya. Standar ya kan, bukan pantangan. Standar bukan apa? Bukan pantangan. Standar gue itu ceweknya harus pinter. Wajib banget buat gue. Pinter ada dua, akademis sama pinter kayak pinter hidup, pinter survive. Iya. Nah ini dua-duanya harus punya nih. Gue nggak terlalu peduli soal fisik segala macem, latar belakang orangnya kayak gimana. Mau miskin mau kaya, bodo amat, yang penting pinter. Soalnya gue pernah tahu katanya kalau misalkan punya anak itu IQ-nya dari nyokap, nyokap. Nah, gue pengen anak gue pinter, siapa sih yang nggak pengen? Iya betul. Ya udah kayak gitu sih. Ya makanya gue pengen cowok gue produktif. Biar gue deh lo nggak usah ganggu gue untuk nge-improve diri gue sendiri. Lo tau enaknya aja udah. Biar lu pinter. Iyalah. Kalau aku lebih yang setidaknya berpendidikan sih. Karena kalau berpendidikan itu kan pasti dia, dan ada rasa tanggung jawab juga ya. Maksudnya walaupun dia nggak sukses, maksudnya walaupun dia nggak kaya atau gimana, tapi kalau dia punya rasa tanggung jawab pasti dia bakal bekerja keras gitu sih. Kalau Buat lu ya? Iya. First impression kakak ke aku apa? Kalau first impression gue buat lu, mungkin termasuk orang yang mudah beradaptasi, dan lu tipikal orang yang sangat berteman, seperti apa yang lu bilangin tadi kan. Karena gue ngerasain ketika lu ngobrol awal langsung sama gue, kayak nggak orang kaku atau apa gitu. Menurut gue sih gitu. Tadi kan lo kan datang terakhir kan, terus kan lo kan yang dadak kan gitu. Pokoknya kayak gue ngeliat lo gitu. Terus kayak first impression gue, lo sombong gitu karena kayak lo pakai masker, terus lo kayak nggak mau kenal sama orang-orang gitu. Awal-awal lo cuman ngobrol sama 1-2 orang doang. Misalnya kalau pakai masker emang corona, cuman kayak ngobrolnya cuma sama 1-2 orang. Tapi ternyata lo asik, baik kan. Tadi kita sempat ngobrol juga. Masa sih gue kelihatan sombong? Kan first impression, kan juga first impression. Nggak boleh. Boleh. Karisma kan soalnya, oke. Karisma. Berarti kalau misalkan first impression gue soal lo ya, Iya. tadi pas gue Gimana? pertama kali, ini no offense ya. Iya nggak apa. Lu berisik banget, Ayo, nggak apa. berisik banget ngomong ini. Kan gue udah dari tadi soalnya, Iya, berarti. nungguin lo lama. Iya, intinya ya udah nggak apa-apa. Tapi no offense nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tidak, lu berisik gitu. Itu Lu aja sih. suka cewek yang berisik? Berisik sama gue doang. Berisiknya kan sama gue doang, bukan sama orang lain. Oh iya. Beda. Kan belum kenal. Iya makanya. Kalau aku first impressionnya kakak lucu sih. Iya, udah pastilah. Maksudnya kalau ngobrol tuh pasti nggak akan ada habisnya. Gitu. Iya, karena gue tipikal orang yang suka ngobrol, walaupun ngobrolnya cuma ngayal doang. Iya. Tapi itu seru sih nggak ya? Iya, alhamdulillah lah gitu kan. Namanya abis ini pulang sama siapa nih? Sama mama. Sama mama ya, aduh nggak jadi deh. Iya. Namanya seumuran gak? Ya Allah, seumuran. Match or no match? No match. Tuh, match. Oh yes. Kenapa match? Bagi gue Aquarius Aries cocok.
Berarti swipe right ya kalau di Bumble. Gue swipe left dulu sih. Tuh kan. Gue swipe left. Oke, gue no match. Jadi nih. Kasih waktu berdua dulu ya. I'm a picky person. You pick me.